Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fadila, mahasiswa Manajemen Bisnis ITS angkatan 2018 dengan nomor NPM 091184000079. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya dalam mengambil mata kuliah Metode Penelitian untuk Bisnis dalam kelas B. Laporan saya sendiri berjudul Analisis Pengaruh Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik terhadap minat berwirausaha mahasiswa dengan studi kasus mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November. Wirausahawan memiliki peran yang penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Wirausahawan sendiri dapat berperan sebagai pihak yang membantu menciptakan lapangan baru bagi masyarakat, mengurangi pengangguran, meningkatkan taraf hidup, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan intensitas perdagangan nasional maupun internasional. Nah, para pengusaha inilah golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Jadi latar belakang dari penelitian ini adalah berdasarkan data olahan Badan Pusat Statistik yang dilansir dari Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia pada tahun 2017 mengatakan bahwa jumlah pengusaha di Indonesia berhasil meningkat dari 1,6% menjadi 3,1% dari populasi. Hal ini cukup menggembirakan karena mengutip dari Darwanto, salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lapangan kerja adalah kebutuhan adanya sekitar 2% pengusaha dari total penduduk Indonesia. Namun, meskipun tingkat wirausaha Indonesia sudah melebihi 2% dari populasi, berdasarkan data dari skala internasional seperti negara-negara tetangga kita, yaitu Asia Tenggara, Indonesia harus puas duduk di peringkat 75 dengan perolehan di bawah negara Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan juga Vietnam yang masing-masing berhasil menempati peringkat 43, 48, 54, dan juga 73 dari 137 negara berdasarkan laporan dari Global Entrepreneurship Index pada tahun 2019. Maka dari itu, pemerintah harus terus mendorong anak muda Indonesia untuk menjadi wirausaha dan setidaknya membutuhkan 4 juta wirausaha baru untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi dan mengejar ketertinggalan Indonesia di kancah internasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik per Agustus 2019 juga mengatakan bahwa jumlah pengangguran terdidik mencapai 737.000 orang atau mencapai 5,67% dari total angkatan kerja, yaitu berjumlah sekitar 13 juta orang. Meski persentasinya turun dibanding Agustus tahun 2018, yaitu 5,89%, namun angkanya tetap di atas rata-rata dari pengangguran nasional, yaitu sebesar 5,28%. Hal ini terjadi karena bertambahnya angkatan kerja yang tidak terserap sepenuhnya oleh lapangan pekerjaan. Nah, maka dari itu, untuk mengurangi pengangguran sejak dini, pemerintah memberikan bekal pengetahuan kewirausahaan untuk generasi muda dan juga mahasiswa untuk mencegah terjadinya pengangguran ketika sudah tidak mengenyam bangku kuliah. Berdasarkan anjuran dari pemerintah, Institut Teknologi 10 November yang merupakan kampus teknik yang ada di Surabaya pun mendukung penuh kemampuan wirausaha mahasiswa di bidang teknologi dengan mewajibkan mata kuliah Teknopreneur sejak tahun 2010. Minat berwirausaha sendiri dapat tumbuh sejalan dengan adanya motivasi yang ada di dalam diri individu. Individu yang memiliki motivasi tinggi terhadap keinginan memulai usaha biasanya juga memiliki minat yang tinggi pula dalam berwirausaha. Motivasi sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Pada intinya, motivasi intrinsik merupakan motivasi yang menjadi aktif dan berfungsi karena dari dalam individu. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui pengamatan sendiri ataupun melalui saran, anjuran, atau dorongan dari orang lain. Nah, berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah saya sebutkan, maka dari itu peneliti merasa perlu mengkaji lebih jauh bagaimana pengaruh motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap minat berwirausaha
berwirausaha mahasiswa baik secara parsial maupun secara menyeluruh. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui motivasi intrinsik dan ekstrinsik secara bersama-sama terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Yang kedua adalah mengetahui pengaruh secara parsial motivasi intrinsik terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui secara parsial motivasi ekstrinsik terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Batasan dari penelitian ini sendiri adalah responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswa ITS yang sudah atau sedang menjalankan mata kuliah wajib teknopreneur. Jadi di dalam bab 2 ini merangkum teori-teori yang akan kami gunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama itu adalah motivasi yang dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Lalu ada teori kebutuhan, ada kewirausahaan, dan juga ada minat berwirausaha. Untuk motivasi sendiri, motivasi itu adalah sebagai suatu proses yang menjelaskan perilaku individu serta hubungannya dengan kekuatan atau dorongan dari dalam individu tersebut untuk melakukan sesuatu. Motivasi berdasarkan sumbernya, asal motivasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang melibatkan orang-orang untuk melakukan suatu kegiatan karena menganggap kegiatan itu menarik dan memperoleh kepuasan langsung dari kegiatan itu sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang membutuhkan efek perantara antara aktivitas dan beberapa hasil terpisah seperti penghargaan yang nyata dengan kepuasan yang berasal dari konsekuensi ekstrinsik atau hasil eksternal yang menuntut pada kegiatan. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik harus saling melengkapi dan memperkuat agar individu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita memasuki teori kebutuhan. Teori kebutuhan memiliki 3 fokus jenis kebutuhan, yaitu pencapaian, kekuatan, dan juga hubungan. Selanjutnya untuk kewirausahaan, hal ini didefinisikan sebagai proses dinamis di mana kekayaan dapat diciptakan oleh individu yang berani mengambil risiko yang besar dalam hal modal waktu maupun komitmen dalam bekerja. Selanjutnya adalah minat berwirausaha. Jadi minat wirausaha sendiri itu merupakan suatu fokus perhatian kepada wirausaha karena adanya rasa suka, keinginan untuk belajar, dan rasa ingin membuktikan lebih lanjut terhadap wirausaha itu sendiri. Nah, menurut Slametto, minat berwirausaha itu dapat diukur melalui 3 macam dimensi. Untuk research gap dalam penelitian ini, jadi penelitian ini mengadopsi kerangka penelitian dari Septiani dan Prastuti pada tahun 2019. Namun terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya kita memasuki bab 3, yaitu metode penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 yang disusun dengan beberapa tahapan secara sistematis. Penelitian ini menggunakan mahasiswa S1 ITHS sebagai subjek penelitian dan kuesioner yang akan disebar secara online. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan desain penelitian bersifat korelasional, yang berarti penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen, yaitu motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik, dan variabel dependen, yaitu minat berwirausaha mahasiswa. Adapun proses dalam desain penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penulis mengidentifikasi salah satu masalah yang ada di ITS, lalu memilihnya sebagai objek penelitian. Yang kedua, penulis memilih motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik sebagai kunci untuk mengatasi masalah minat berwirausaha pada mahasiswa ITS. Yang ketiga, penulis memberikan asumsi atau hipotesis untuk diuji apakah terdapat pengaruh antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Yang keempat, dari hipotesis tersebut, penulis akan menggunakan metode survei untuk melakukan percobaan atau eksperimen. Selanjutnya adalah penulis akan memilih teori-teori penelitian terdahulu untuk membantu mendefinisikan variabel. Lalu penulis menggunakan sampel dari populasi mahasiswa S1 ITS. Penulis menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Terus untuk mengolah hasil data, penulis akan menggunakan program SPSS. Program SPSS digunakan oleh penulis untuk menganalisis data dan memilih prosedur statistik untuk menguji hipotesis dalam menjawab perumusan masalah yang sudah ditentukan. Lalu peneliti akan memberikan saran dan rekomendasi untuk instansi terkait dan penelitian selanjutnya di masa depan. Untuk jenis dan sumber datanya sendiri, penelitian ini menggunakan 2 jenis dan sumber data, yaitu data primer dan juga data sekunder. Untuk data primernya itu diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh para responden, dan untuk data sekundernya itu didapatkan melalui pencarian mendalam melalui buku, literatur,
maupun internet dan data statistik untuk mendukung pernyataan data yang diperoleh dari data primer maupun teori yang sudah ada. Untuk teknik pengambilan sampel sendiri menggunakan accidental sampling, yaitu pengambilan sampel secara accidental atau kebetulan. Karena penggunaan accidental sampling ini dikarenakan tidak semua mahasiswa S1 ITS telah mengambil mata kuliah teknopreneur. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa S1 ITS yang berjumlah 15.769 per Ganjil 2020 menurut data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Lalu untuk jumlah sampel dari penelitian ini sendiri diambil dengan menggunakan rumus Wolfin yang akhirnya berjumlah yaitu 100 sampel. Dan untuk analisis datanya sendiri, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk memberikan informasi tentang kondisi, gejala, ataupun masalah. Analisis deskriptif sendiri dapat menjadi hal pertama yang perlu dilakukan untuk merangkum semua data peneliti dalam bentuk informasi agar mudah dibaca dan dipahami. Lalu selanjutnya pada penelitian ini juga menggunakan uji reliabilitas dan validitas untuk mengetahui keakuratan variabel indikator dalam menunjang penelitian. Lalu di penelitian ini juga menggunakan analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji adanya pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap minat berwirausaha mahasiswa ITS baik secara parsial maupun keseluruhan. Sekian presentasi dari laporan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.